Hai semuanya, memasuki minggu ke-11 podcast ini disiarkan. Hari ini ada segmen baru yang akan aku bawain, yaitu review buku. Buku pertama yang akan aku review di sini adalah bukunya Bang Terelie. So akrab banget ya manggil abang. Jadi Terelie ini adalah salah satu penulis favoritku. Dia telah menulis lebih dari 30 buku. Dan jujur aja sampai hari ini aku baru baca 7 buku milik Terelie dan masih ingin memburu puluhan buku lainnya lagi. By the way, kalau ada teman-teman yang belum tahu, ada beberapa buku karya Terelie yang difilmkan. Dan filmnya sangat-sangat sukses, berulang-ulang kali ditayangkan di televisi. Aku yakin teman-teman pasti pernah nonton, entah itu full atau selewatan, atau cuma nonton trailernya aja, atau barangkali cuma pernah denger judulnya aja. Film-film itu diantaranya adalah Hafalan Salat Delisa, Bidadari Surga, dan Moga Bunda Disayang Allah. Selain itu juga ada 3 judul buku lainnya yang sudah difilmkan, yaitu Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Ayahku Bukan Pembohong, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Mohon maaf ya kalau misalnya masih ada judul buku yang gak kesebut. Itu dia tadi sekilas tentang Terelie. Aku gak akan bahas biografinya Bang Tere di sini karena di episode ini kita mau nge-review bukunya ya, bukan nge-review penulisnya. Mohon maaf ya Bang Tere. Oke, back to the topic. Jadi buku Terelie yang mau aku review ini judulnya Pulang. Buku ini adalah seri pertama dari 2 seri kelanjutannya. Seri kedua judulnya Pergi, dan seri ketiga judulnya Pulang Pergi. Aku namatin buku ini 2 bulan yang lalu, tamat baca dalam waktu 2 malam. Aku gak punya buku fisiknya by the way. Ini aku beli e-booknya di Google Play Books dengan harga Rp41.250. Genrenya fiksi, fantasi, action, dan adventure. Halamannya sebanyak 484 dengan 24 chapter. Di sini ada catatan bahwa e-book ini adalah naskah awal dari penulis tanpa sentuhan editing, layout, serta cover dari penerbit. Dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. E-book ini dipublish pada 1 Agustus 2018, sedangkan kalau buku fisiknya setelah aku googling barusan, itu terbit pertama tahun 2015. Berhubung aku nggak punya buku fisiknya, jadi di sini aku nggak akan review cover, font, ataupun kertasnya. Aku bacain dulu sinopsis dari penulisnya. Aku tahu sekarang, lebih banyak luka di hati bapakku dibanding di tubuhnya. Juga mamaku, lebih banyak tangis di hati mama dibanding di matanya. Sebuah kisah tentang perjalanan pulang, melalui pertarungan demi pertarungan, untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit. Itu adalah sinopsis singkat yang dipublish dari penulisnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke review bukunya. Jadi, novel Pulang ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Bujang, atau dijuluki si babi hutan. Dia tinggal di pedalaman Sumatera bersama kedua orang tuanya yang bernama Samad dan Midah. Nah, si Bujang ini diceritakan bahwa dia tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap apapun. Jika setiap manusia dikenali dengan 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, dan kemarahan, maka si Bujang ini hanya memiliki 4 emosi. Dia tidak punya rasa takut. Kisah petualangan Bujang ini dimulai ketika Bujang berusia 15 tahun. Dia diajak untuk pergi ke kota oleh seseorang yang dipanggil Tauke Muda. Nah, Tauke Muda ini adalah teman baik dari bapaknya Bujang. Sebelum Bujang pergi ke kota, mamanya Bujang sempat meminta Bujang untuk berjanji agar jangan pernah memakan daging babi, daging anjing, minum tuak, dan minuman haram lainnya. Bujang pun akhirnya pergi ke kota bersama Tauke Muda, yang kemudian dia bekerja untuk keluarga Tong. Keluarga Tong ini ibaratnya adalah sebuah organisasi yang mencoba untuk menguasai shadow economy. Apa itu shadow economy? Shadow economy adalah istilah untuk ekonomi hitam yang berjalan di ruang gelap di bawah meja. 1 di antara 4 kapal perairan di negeri ini adalah milik keluarga penguasa shadow economy. 1 di antara 6 properti penting negeri ini adalah milik shadow economy. Bahkan 1 di antara 12 lembar pakaian, 1 di antara 8 telepon genggam, 1 di antara 9 website,
adalah milik jaringan organisasi Shadow Economy. Di keluarga Tong sendiri, Bujang akan bertemu sahabat barunya yang bernama Bashir dari suku Bedouin. Kemudian ada juga Kopong yang juga merupakan guru bertinju Bujang. Nah, menariknya adalah akan banyak kisah masa lalu orang tua Bujang yang terungkap satu persatu dari sosok Kopong ini. Terus juga ada Tuan Salonga dari Tondo sebagai guru menembak menggunakan pistol. Kemudian juga ada Guru Bushi sebagai guru ninja yang bertarung menggunakan pedang dan alat tradisional Jepang seperti shuriken. Aku mohon maaf ya kalau nyebutnya salah, aku nggak ngerti gitu-gituan. Pokoknya tulisannya shuriken aja. Dan ada juga guru sekolahnya yaitu Franz si Amerika. Oh ya, satu lagi, ada Master Dragon sebagai penguasa tertinggi Shadow Economy di seluruh dunia. Sebenarnya masih ada banyak banget tokoh di cerita ini, tapi ada beberapa yang gak akan aku sebutin karena tokoh-tokoh ini termasuk tokoh-tokoh kejutan di tengah-tengah cerita dan akan sangat spoiler kalau misalnya disebutin. Nah teman-teman, dari review singkat aku barusan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertama, kenapa Bujang dijuluki si babi hutan dan kenapa dia tidak punya rasa takut terhadap apapun? Kedua, kenapa Tauke Muda ingin mengajak Bujang pergi ke kota? Dan kenapa kedua orang tua Bujang mengizinkannya? Ketiga, akan bekerja sebagai apa Bujang di keluarga Tong? Keempat, bagaimana sistem shadow economy bisa berjalan di setiap negara? Apakah pemerintah tahu bahwa ada ekonomi hitam yang berjalan secara ilegal? Dan apa yang dilakukan pemerintah? Kelima, seperti apa masa lalu kedua orang tua Bujang? Kenapa Kopong bisa tahu? Keenam, kenapa mamanya Bujang meminta Bujang berjanji untuk tidak makan makanan dan minuman haram? Ketujuh, apakah Bujang akan kembali pulang ke desa dan tinggal bersama kedua orang tuanya lagi di pedalaman Sumatera? Kedelapan, apa hakikat pulang yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis melalui novel Pulang ini? Semua jawaban dari pertanyaan tadi hanya bisa ditemukan kalau teman-teman udah baca bukunya. Nah, untuk teman-teman yang sudah atau akan baca bukunya, silahkan dijawab dan aku tunggu jawaban versi kalian masing-masing. Ini hanya untuk yang penasaran aja ya, yang tertarik dengan cerita dan jawabannya. Silahkan, bisa kirim jawabannya lewat DM Instagram, atau Twitter, atau email, atau bagi teman-teman dekat aku yang juga pengen ikutan jawab, bisa langsung ke WhatsApp. Jujur aja, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang aku pertanyakan juga saat membaca buku ini. Hal ini yang buat aku jadi penasaran banget, pengen tahu kelanjutan dari ceritanya, pengen tahu endingnya. Teman-teman, review ini adalah review dari aku pribadi, dan pertanyaan-pertanyaan tadi juga adalah pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman setelah mendengar review singkat yang aku berikan. Jadi jawabannya nggak akan bisa teman-teman temuin di Google, di YouTube, atau di podcast manapun. Makanya untuk teman-teman yang penasaran, silahkan beli bukunya langsung di toko buku kesayangan kamu, atau bisa juga beli e-book legal dan resminya. Oh ya, buat teman-teman yang suka nonton film action, novel ini cocok banget karena banyak banget adegan actionnya. Dan jujur, aku cuma baca aja ikutan tegang dan deg-degan karena di sini benar-benar ditulis detail banget gerakan-gerakan saat lagi aksi. Jadi seolah-olah membawa kita berada di tempat kejadian langsung. Kayak nonton film aja ini mah, bukan kayak baca buku. Satu lagi teman-teman, buku ini memang hanya fiksi, tapi ini adalah bacaan yang cukup berat menurutku. Kisahnya rumit, terutama tentang silsilah keluarga Tong, tentang shadow economy, dan lain sebagainya. Ditambah alur ceritanya yang maju mundur. Jadi untuk teman-teman yang mau baca, saran dari aku sih, baca pelan-pelan, jangan terburu-buru, biarkan jalan ceritanya masuk dulu ke otak. Jadi kalau ada yang kurang ngerti, bisa diulang lagi bacanya, karena tiap kejadian di cerita ini itu berhubungan dengan kejadian yang lain. Jadi saling memanggil gitu loh. Oh ini tuh yang dulu gini, ini yang dulu gitu. Jadi kalau satu kejadian aja, itu bisa bikin kita nggak ngerti di kelanjutan ceritanya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja ya review novel Pulang dari aku. Untuk rating pribadi, kalau dari 1 sampai 5, aku kasih 4,7. Penilaian ini bisa beda-beda di tiap orang. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau mungkin menurut teman-teman review dari aku ada yang sedikit spoiler. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
karena kalaupun ada yang spoiler, itu semua bukan merupakan kesengajaan. Terima kasih, aku pamit. Sampai jumpa lagi di pertemuan tanpa temu berikutnya.